Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rohmanzah dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, dan ini kakak saya Nurul Badiasyah yang berprofesi sebagai guru. Nah, di sini saya ingin mencoba menghitungkan zakat dari kakak saya. Apakah kakak saya ini masuk dalam kategori wajib zakat atau tidak? Nah, untuk profesi dari kakak saya ini adalah seorang guru, jadi untuk penghitungan zakatnya bisa kita hitung ke dalam zakat profesi. Nah, untuk zakat profesi sendiri, untuk nisabnya atau batasan wajib mengeluarkan zakatnya itu mengikuti zakat emas, yaitu 85 gram emas. Dan untuk pembayarannya itu bisa setiap per bulan ataupun setiap tahun. Nah, untuk kakak sendiri bayaran per bulannya itu berapa? Sekitar gaji pokok sekitar 2.500.000, terus ada insentif itu 500, total sekitar 3 juta. 3 juta berarti per bulan ya. Nah, untuk penghitungan zakat sendiri sekarang ini sudah banyak dari berbagai las yang ada di Indonesia itu menyediakan web untuk penghitungan zakatnya. Jadi bisa lebih gampang untuk penghitungannya. Contohnya dari ini, Yatim Mandiri juga sudah menyediakan web untuk penghitungan zakat. Nah, di sini ada nominal penghasilan per bulan, dan ada penghasilan lain-lain, dan juga ada cicilan per bulan. Nah, untuk zakat dari kalian sendiri ini kan 3 juta untuk ininya, untuk gajinya. Jadi 3 juta ini jika dikalikan 12 bulan itu hanya mendapatkan 3 juta kali 12 itu hanya mendapatkan 36 juta setiap tahunnya. Nah, jadi kakak saya sendiri ini masih belum masuk ke dalam kategori zakat karena batasan untuk mengeluarkan zakat sendiri itu jika mengikuti harga emas sekarang, jika dilihat dari web Yatim Mandiri itu 1.212.873. Nah, jadi untuk kalian sendiri masih belum masuk dalam kategori zakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisi mas. Ini mas, saya kan ada ini nih, tugas ujian akhir di kampus. Nah, tugasnya itu untuk menghitung zakat seseorang. Nah, masnya sendiri boleh tahu siapa namanya? Zaka mas. Oh, udah. Mas Zaka. Mas Zaka ini profesi sebagai apa gitu mas? Saya punya toko di Shopee mas. Jadi profesi saya itu apa? Pedagang Shopee. Untuk penghasilan per bulan apa per tahun? Per bulannya mas berapa mas? Per bulan. Soalnya saya itu ngambil gaji di Shopee di toko saya itu per bulan. Iya. Per bulannya berapa mas? Per bulannya mulai dari awal mas. Iya. Awal pembukaan toko. Iya. Itu berapa gitu mas? Itu modal saya itu dulu berapa? 5 juta. 5 juta. Saya kan punya toko baju mas. Namanya juga Shopee Clothes. Iya. Itu 5 juta itu buat beli barang-barang wes. Seperti sablon, seperti apa namanya itu? Pokok perlengkapan buat toko. Iya. Itu modalnya 5 juta. Iya. Terus pas baru buka, namanya toko baru kan ya. Itu penghasilan saya itu dalam sebulan 2 juta mas. 2 juta gitu. Bulan pertama berarti 2 juta gitu. Bulan pertama, perharinya itu rata-rata pesanannya itu awal-awal dalam seminggu itu 5, terus 6, 4 gitu. Terus 2 minggu ke atas itu 10 gitu mas. Penghasilan saya 2 juta. Terus bulan kedua karena toko saya itu udah meningkat jadi ke star, penghasilan saya 2 bulan itu berapa? 5 juta. Berarti penghasilan bulan kedua gitu mas? 5 juta. 5 juta. Terus di Shopee kan di atasnya star ada star plus ya mas ya. Nah, pas bulan ketiga itu star plus mas. Berarti jadi, naik lagi nanti? Naik lagi. Berarti itu kalau star plus biasanya itu kan di Shopee bisa muncul di beranda-beranda gitu kan ya. Nah, star plus itu mas.
karena tokoku itu. Jadi bulan ketiga penghasilan saya itu 8 jutaan itu. 8 jutaan gitu. 8 jutaan. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih. Berarti naik turun 8, 7, 8, 7 gitu ya. Enggak, rata-rata 8 juta. Maksudnya 8 juta ke atas. Oh, Enggak capai 9. Konsistennya itu 8 juta. Berarti dari bulan ketiga sampai saat ini Saat ini. anggap wes 8 juta ya Mas. 8 juta. Oke, berarti ini Masnya ini berarti untuk penghitungannya itu zakat perdagangan ya. Itu sama halnya dengan zakat mal Mas. Nah, untuk penghitungannya itu ada haulnya 1 tahun, bisa juga Masnya keluarkan dalam per bulan juga. Nah, untuk nominal ininya potongannya itu 2,5% Mas dari total penghasilan Masnya yang 1 tahun tersebut. Nah, untuk nisabnya itu mengikuti ini Mas, mengikuti harga emas. Jika harga emas sekarang ini misal 1.200.000 ya Mas, 1.200.000 berarti dikalikan 12 ini 85 gram emas Mas. Untuk nisabnya 85 gram emas. Nah, 1.200.000 ya Mas. 200 dikalikan 85 berarti sekitar 90 jutaan Mas. 90 jutaan lah untuk. Nah, kita hitung dulu nih penghasilan Masnya dalam setahun ini udah mencapai sebesar nisab ini apa enggak. Kita hitung 1 juta aja Mas biar gampang. 1 juta berarti 85 juta untuk nisabnya ya Mas. Jika kita hitung penghasilan Masnya itu tadi kan di bulan ketiga sampai bulan 12 itu sebanyak 8 juta ya anggapannya. Berarti 80 juta bisa. Nah, 80 juta ini Mas, jika kita melihat dari harga emas 1.200.000 1.200.000 nisabnya kan ikut emas nih Mas. Zakatnya 85 gram emas. Jadi 85 gram emas dikali 1.200.000 Mas. Nah, 1.200.000 dikali 85. Nah, hasilnya itu 102 juta Mas. 102 juta rupiah. Ini batasan seseorang bisa atau wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, penghasilan Masnya tadi kan selama 1 tahun 87 juta. Berarti jikalau harga emas 1.200.000, sekarang kan harga emas 1.200.000 nih Mas. Nah, berarti Masnya ini masih belum wajib untuk berzakat. Kenapa? Karena masih belum mencapai nisab. Nisabnya itu berapa tadi? 102 juta. Penghasilan Masnya selama 1 tahun masih mencapai 87 juta. Nah, jikalau harga emas tadi 1 juta, 1 juta nih Mas, anggaplah 1 juta sekarang mengalami penurunan nih harga emas. Berarti 85 juta nih Mas. Berarti jikalau penghasilan Masnya 87 juta, Masnya ini udah wajib untuk berzakat. 87 juta karena batas untuk orang wajib berzakat itu jikalau harga emas 1 juta itu 85 juta Mas. Jadi Masnya ini wajib berzakat. Nah, tinggal kita hitung Mas, 87 juta dikali 2,5% Mas. Hasilnya itu 2.175.000. Nah, itulah yang wajib sampean keluarkan setiap tahun atau bisa sampean keluarkan tiap bulan, tinggal dibagi 2.175 dibagi 12 Mas. Jikalau harga emas 1 juta. Karena sekarang harga emas sudah melonjak jadi 1.200.000 Mas, berarti Masnya masih belum wajib untuk berzakat. Bisa Masnya kalau ingin mau mengeluarkan hartanya yaitu dengan sedekah bukan dengan zakat Mas. Berarti kesimpulannya itu harus sering analisis harga emas. Ya Mas, bisa dari kita itu lihat-lihat harga emas sekarang berapa. Kalau memang, nah sekarang juga udah mulai ini Mas, jikalau Masnya mau menghitung emasnya